saya kali ini. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk jalan-jalan naik Veloz Q TSS. Masuk yuk. Oke, jangan lupa untuk pakai sabuk pengaman ya sebelum kita jalan bawa mobilnya. Demi keselamatan bersama. Sore ini saya akan menggunakan Veloz Q TSS ke arah yang agak mungkin jauh dari kantor saya, tapi masih dalam kota sekitaran sini saja. Oke. Kebetulan cuacanya ini sedikit mendung, jadi kita mau coba jalan bawa mobil ini ya. Saya rasa mobil ini memang enak, empuk. Terus untuk setirnya itu cukup ringan mobil ini. Lampu merah, kita posisi netral dulu. Nah, hooknya ditombol ya. Nah, kalau hooknya ditombol, otomatis kita bisa kakinya nggak perlu taruh di rem. Nah, di depan sudah ada lampu merah lagi. Ini nggak sampai berapa ratus meter ke kanan, kita ambil kanan, kita menuju Suramadu. Saya sekalian mau coba fitur TSS-nya. Ya minimal lane departed assist-nya nanti kita coba. Saya beberapa kali coba sebelumnya, sangat efektif. Nah, kali ini kita coba rute yang agak jauh. Ketika sudah kecepatannya berkurang dan kita menggunakan leading sebelah kanan atau sebelah kiri, sini akan muncul gambar kameranya, akan muncul. Kebetulan hujan, saya coba nyalakan wipernya. Hujannya sekarang sudah mulai lumayan agak lebat, jadi bagi pengguna jalan cukup berhati-hati. Apalagi kita kalau misalkan di daerah sini kita ambil sisi kanan, banyak pohon, tapi sini tidak terlalu kok, anginnya nggak terlalu kencang, cuman hujannya juga sudah mulai lumayan. Nah, kelihatan di sana kan juga mendung. Nah, ini nanti saya ajak nyebrang ke Suramadu. Oke, kita sudah sampai mau pintu masuk Suramadu. Average-nya di sini terlihat estimasi 1:12 kilo ini. Tapi ini tidak bisa jadikan patokan ya, karena kan cara pembawaan driver, terus kondisi cuaca, jalan itu juga mempengaruhi. Ini saya mau nyoba fitur TSS-nya yang lane departed assist. Gimana kalau misalkan ini tidak saya pegang, bagaimana coba kira-kira. Nah, ini sensornya sudah bunyi tadi. Saya diarahkan lagi untuk jalan yang sesuai rutenya. Kita sudah keluar dari Suramadu. Ini sudah luar pulau ini, kan tidak di Surabaya lagi, tapi masih Jawa Timur ya. Beneran mobil ini menurut saya nyaman. Jadi mobil ini cocok sebenarnya untuk keluarga, itu beneran nyaman. Nah, jalannya sedikit menanjak pun dia masih oke, masih empuk. Tidak yang terlalu
ngerasa beneran masih nyaman. Jadi kalau misalkan keluarga yang sudah punya anak 2 atau 4, mobil ini dibuat luar kota, saya yakin masih nyaman di penumpang baris kedua ataupun penumpang yang di belakang sendiri. Sebentar lagi kita balik ke arah Surabaya. Oke, kita coba fitur LDA-nya. Nah, setirnya terkoreksi, dia kembali sendiri. Fitur ini sangat membantu. Tapi jangan ditiru ya, karena ini membahayakan. Kita harus hati-hati juga. Oh iya, ngomong-ngomong, fitur yang LDA tadi itu sebenarnya berfungsi ketika kita misalkan pindah lajur. Setirnya itu akan terkoreksi agar kita kembali ke jalan yang benar. Jadi harus hati-hati katanya mobilnya ini, jangan nyetir sembarangan. Sudah tahu tadi kan fitur yang LDA tadi? Fitur itu tidak akan berfungsi kalau misalkan kita menyalakan lampu sen rating. Jadi kalau sudah kita lampu sen ratingnya tidak nyalakan, fiturnya otomatis mati, dia LDA-nya tidak akan muncul. Jadi kita bisa langsung ambil jalur yang mau kita tuju. Mungkin mau ke kanan ya pakai lampu sen rating ke kanan. Kalau kita mau hajar kiri, ambil lampu sen rating ke kiri. Ada yang namanya pre collision system. Kalau misalkan mobil di depan berarti mendadak, ini juga akan ikut mengurangi kecepatan. Namanya fitur blind spot monitor. Nah, ini kita lihat nggak? Ini blind spot monitor. Fungsinya kalau ketika misalkan ada sepeda motor atau mobil yang mau menyalip, kita kelihatan di situ ada notifnya juga sih. Sebenarnya fitur-fitur ini tuh banyak, cuman yang paling sering itu yang kita rasakan ya tadi, fitur lane departure assist itu tadi. Nggak terasa sudah nyampe kantor saya lagi, auto 2000 kenjeran. Putar-putarnya cukup ya, nggak perlu lama. Setidaknya kan saya ingin tahu fitur LDA-nya ini cukup berfungsi dengan baik. Jadi kalau bagi yang ingin veloz, bisa beli yang tipe paling tinggi, Veloz Q TSS. Sore ini saya berada di dalam mobil Veloz Q CVT TSS. Sebenarnya sih saya mau nyoba fitur Apple CarPlay-nya. Kebetulan saya kan bawa kabelnya. Sebelumnya kan kabel saya kan USB Type-C. Ini saya ada juga kabel untuk iPhone saya yang ujungnya ini USB biasa. Jadi saya mau coba Apple CarPlay-nya. Ini saya sudah nyobain Apple CarPlay, tapi ini nggak bisa digeser. Soalnya ini pakai handphone saya sendiri. Jadi kalau misalkan handphonenya Android, bisa pakai Android Auto. Tapi kalau misalkan handphonenya juga sudah ada Miracast-nya, bisa pakai Miracast. Tapi yang Miracast itu kebanyakan Android, lebih mudah sih pengaplikasiannya, karena handphonenya kita layarnya sama seperti di